Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi hari ini gua baca di Twitter ya, gua ambil dari dua akun aja, MUFC MPB dan juga United Eksklusif. Dikutip dari Fabrizio Romano mengatakan kalau Ineos belum membuat kontak ataupun komunikasi dengan Graham Potter, Gareth Southgate atau Julian Nagelsmann untuk posisi manajer Manchester United. Oke, ketika gua baca berita ini dan ingin gue angkat juga ya di channel Football United kali ini, gue berusaha juga untuk mencari apakah ada sumber lain yang betul-betul mengatakan Fabrizio Romano memberitakan hal tersebut gitu. Gue nggak bisa menemukan gitu. Tapi dari sisi lain, apakah berita ini benar atau tidak? Kalau gue melihat ini masuk akal. Manchester United dihubungkan dengan banyak nama ya, manajer Graham Potter, Gareth Southgate, De Zerbi, Julian Nagelsmann, Hans Flick, dan banyaklah nama Zinedine Zidane dan lain-lain. Tapi ketika tadi dikabarkan belum ada kontak dari Ineos, menurut gue ini sesuatu yang masuk akal dan sesuatu yang harusnya memang dilakukan oleh Ineos gitu loh. Mereka menurut gue lebih tepat ketika justru berusaha untuk menghubungi Southampton terkait dengan Jason Wilcox. Mereka berusaha untuk menghubungi Newcastle untuk melakukan negosiasi terkait dengan Dan Ashworth. Ketimbang mereka berusaha untuk mendatangkan manajer baru dari Manchester United. Di mana ya situasi dari Erik ten Hag belum jelas. Karena tentu saja ada pakem-pakem yang harus dilalui oleh Erik ten Hag. Dan Erik ten Hag masih belum selesai nih dengan Manchester United. Terkait dengan tiket Champions League selesai. Manchester United menurut gue sudah lepas ya. Tapi seperti gue katakan, nampaknya memang Ineos sudah mempertimbangkan hal tersebut. Seperti gue bikin juga di video gue sebelumnya, gue melihat justru FA Cup inilah ada di sini. Ketika Manchester United bisa sampai ke final, apalagi Manchester United bisa mendapat trofi, maka situasi akan cenderung lebih aman. Erik ten Hag bisa ke musim ketiga. Tapi jika kalah menghadapi Coventry City, contohnya di semifinal, buyar. Pastinya akan selesai nasib dari Erik ten Hag di Manchester United. Dan ini saja kan masih belum pasti. Bagaimana mungkin Manchester United melakukan pendekatan-pendekatan terkait dengan manajer baru? Jika dibanding dengan tim lain seperti kayak Liverpool, ya kan, seperti kayak Barcelona, ataupun juga Bayern Munchen, ya mereka sudah pasti tidak akan dengan pelatihnya masing-masing musim depan. Sehingga sangat wajar, mereka melakukan pendekatan dari sekarang ini ke calon-calon yang kabarnya memang didekati oleh klub tersebut. Tapi Manchester United ini kan berbeda. Itu satu. Yang kedua, ya kembali lagi gue katakan, yang terpenting dari Manchester United adalah struktur manajemen yang solid, yang lebih baik dari musim lalu, yang memang lebih orientasinya ke sepak bola. Penting menurut gue untuk diperbaiki dari sisi situ duluan. Ada wawancara Bastian Schweinsteiger ya kan, terkait dengan nasibnya di Manchester United, situasinya seperti apa. Jelas dari situ bagaimana John Murtough yang mengatakan dia tidak usah ikut latihan, dan yang gue tangkap adalah bagaimana kekacauan yang terjadi antara tim pelatih Manchester United dan juga manajemen Manchester United, dan ini berimbas ke pemain. Oleh karena itulah ini harus diperbaiki dulu. Hanya mendatangkan manajer baru lagi ya, tanpa struktur yang mendukung, ini sama saja seperti menganalogikan, dan gue akan katakan lagi, menganggap bahwa manajer itu adalah seseorang yang memegang joystick di depan game konsol, di mana manajer bisa melakukan segala-galanya, padahal tidak demikian. Ada hal-hal spesifik, ada hal-hal details yang memang harus di sepak bola modern saat ini, melihat dari klub-klub lainnya di Liga Inggris maupun di Eropa apalagi, memang harus ditangani oleh posisi-posisi lain yang memang lebih kompeten, terutama terkait dengan proyek jangka menengah, jangka panjang, urusan di luar dressing room, di luar lapangan latihan, urusan administratif. Ini menurut gue sudah waktunya memang dipegang oleh posisi lain di manajemen, bukan lagi oleh manajer Manchester United. Sehingga ini yang lebih penting. Lalu juga bagaimana, katakanlah memang ada keputusan terkait dengan Erik ten Hag, apalagi mencari penggantinya. Idealnya ini bukan dipegang oleh Ineos, ini diputuskan oleh Omar Berada bersama dengan Dan Ashworth. Mungkin juga dengan pertimbangan Jason Wilcox, tapi dua sosok ini menurut gue, ini yang lebih penting. Jadi
Omar Berada dan juga Dan Ashworth. Sementara dua orang ini kan belum mulai bekerja di Manchester United. Mereka saat ini sedang gardening leave di klubnya masing-masing. Sehingga menurut gue ketika Ineos justru melampaui ya, artinya melangkahi keputusan yang harusnya diambil oleh Dan Ashworth dan juga Omar Berada, di situ menurut gue dalam tanda kutip ada cacat gitu loh. Ineos ini menurut gue apa yang harus dilakukan saat ini adalah ya seperti kayak tim transisi saja gitu loh. Mereka memetakan permasalahannya apa saja di Manchester United, posisi-posisi mana saja yang harus diganti, posisi-posisi mana saja yang harus dibuat di Manchester United atau bahkan diisi, orangnya siapa saja yang mengisi. Lalu setelah itu terjadi ya biarkan posisi-posisi tersebut yang bekerja, orang-orang tersebut yang mungkin membuat keputusan. Omar Berada kah, Dan Ashworth kah, dua sosok sentral. Tentu saja dengan konsultasi dengan Sir Dave Brailsford maupun Jean-Claude Blanc yang lebih berada di Manchester United lebih dulu. Tapi bukan berarti terus mereka justru mendikte apa yang harus dilakukan oleh Dan Ashworth dan juga Omar Berada. Di situ menurut gue tidak nggak ideal. Sehingga sekali lagi terkait dengan kabar ini, gue belum tahu apakah kabar ini benar atau tidak, tapi sangat masuk akal kalau memang ini yang terjadi. Artinya memang Ineos belum pada tahap untuk mengincar atau membuka komunikasi dengan calon-calon manajer Manchester United. Dimana ya alasan-alasan yang tadi gue sebutkan itu tadi di sebelumnya ya, terkait dengan Erik ten Hag dan juga manajemen. Nah, kita lihat saja akan seperti apa pergerakannya, tapi di sisi lain juga gue tetap berpikir peluang Erik ten Hag ini 50-50, terutama dari sisi persaingan ya, memburu manajer baru, dimana secepat-cepatnya ini Ineos baru bisa mencari manajer baru setelah bulan Mei sih, dimana ya kompetisi selesai, termasuk juga FA. Dari situ mereka akan melakukan evaluasi, baru mereka bisa melakukan pendekatan. Katakanlah memang tidak dengan Erik ten Hag lagi untuk musim depan, maka mereka baru bisa melakukan pendekatan terkait dengan manajer selanjutnya di Manchester United yang mungkin mereka sudah petakan sekarang, tapi langkah konkretnya baru mereka akan lakukan setelah bulan Mei. Itu kalau memang keputusannya mengganti Erik ten Hag. Tapi kalau tidak, justru sebaliknya, mereka akan semakin intens nih mempersiapkan tim untuk musim depan dengan Erik ten Hag. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.